Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari ini Allah temukan kita dalam sebuah majelis ilmu yang mulia, yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat melakukan talabul ilmi ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai pahala yang besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Rasul kita, utusan Allah, Nabiullah, Khataman Nabiyyin, kepada penutup para nabi, kepada suri tauladan kita, kepada Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam tercurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya hingga akhir zaman kelak. Baiklah Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan belajar kisah Bapak Ibu. Sebuah kisah dari seseorang yang ulama berbeda pendapat apakah dia nabi atau bukan. Yaitu sebuah kisah yang Allah maktubkan dalam Al-Quran. Dalam surat Luqman. Pernah dengar Pak? Luqman adalah salah satu surat dalam Al-Quran di juz ke berapa? 2? Berapa? Tadi udah ada yang sebut ke sebelah kiri. Berapa? 2 berapa? 12? 27? Enggak. 21. Juz 21. Yang kisah Luqman Al-Hakim disebutkan di surat Luqman itu dari ayat ke-12 sampai ke-19. Satu halaman full. Ya, boleh dilihat ayatnya yang membawa mushaf. Ya. Luqman, surat Luqman ayat 21. Juz ke-21 ayat 12 sampai 19 itu kisah Luqman. Akan tetapi kita tidak ambil semua Bapak Ibu karena panjang itu. Satu halaman berapa ayat? Banyak, ya, 12 sampai 19. Akan tetapi kita berusaha untuk menggali ya pelajaran dari kisah tersebut, apa yang bisa kita gali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkaitan dengan apa sih pentingnya kisah. Kenapa kita belajar kisah?
Dan kebanyakan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah gitu. Terutama kisah para nabi yang kita bisa dapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 101 atau 111, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, fi qasasihim. Qasasun jama' dari kisah. Kisah atau qissatun pakai qaf. Itu satu kisah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim. Sungguh benar-benar pada kisah-kisah mereka, yaitu para nabi, yaitu kisah orang-orang soleh terdahulu. Ibratun, atau apa itu ibrah? Ibrah, pelajaran. Untuk siapa? Liulil albab. Liulil albab. Orang yang memiliki pikiran. Orang yang cerdas. Maka haditsan yuftara. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila likulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Allah katakan, Al-Quran itu bukanlah buatan. Artinya bukanlah cerita yang dibuat-buat. Kisah di dalam Al-Quran itu bukan kisah yang dibuat-buat. Bukan dongeng, Bapak Ibu. Kisah di dalam Al-Quran itu yakin 100% terjadi. Dan benar-benar terjadi. Tidak diragukan lagi. Dan begitu juga kisah para nabi, maupun orang soleh, maupun umat-umat terdahulu yang diazab yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, itu benar-benar terjadi. Bukan kisah yang dibuat-buat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan dongeng belaka. Sebagian kita menidurkan anaknya membaca dongeng. Ya, dengan tujuan apa? Menambah wawasan. Dan lain seterusnya. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang jelas. Ibrah, ada ibrahnya. Allah katakan di dalam kisah itu pasti ada ibrah. Karena seseorang itu meniru dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian. Itu manusia. Bahkan seorang ulama mengatakan, aku lebih suka mempelajari kisah-kisah ulama terdahulu, para nabi, para sahabat, daripada belajar masalah fikih. Dan para sahabat mengatakan, dahulunya kami diajari oleh Nabi SAW dan para sahabat kisah maghazi, peperangan-peperangan Nabi SAW sebagaimana mempelajari ayat dalam Al-Quran. Serius, ya. Dalam belajar kisah-kisah maghazi, peperangan. Dan kata Allah, ada ibrah liulil albab, untuk orang yang berfikir. Al-Quran atau kisah dalam Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu menjelaskan tibyanan likulli syai'. Dalam Al-Quran itu dijelaskan segala sesuatu. Maka seorang mukmin, orang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan kitabnya, kemudian tidak mempelajari kitabnya, itu sangat rugi. Padahal kata Allah segala sesuatu itu diajarkan dalam Al-Quran. Bahkan seorang Yahudi mendatangi Salman Al-Farisi, niatnya untuk menghina. Apa Muhammad, agama kalian ini apa? Mengajarkan segala sesuatu, sampai pun ke apa? Masalah ke WC. Masalah cebok. Kata Salman, bala. Iya, dengan bangganya beliau mengatakan, iya, agama saya mempelajari atau mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai pun khira'ah. Sampai pun cara cebok. Dengan bangga beliau mengatakan seperti itu. Maka dalam agama kita, Al-Quranul Karim mengajarkan segala sesuatu. Sampai ada candaan. Sampai pun bikin roti itu ada diajarkan dalam Al-Quran. Apakah benar katanya? Iya benar.
Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada tukang roti kalau kamu nggak tahu. Itu arahan dari Al-Quran. Itu artinya apa? Al-Quran mengajarkan segala tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Tergantung kita mau kembali kepada Al-Quran atau ajaran-ajaran yang lain. Tergantung kita. Kalau kita ingin bahagia, menyelesaikan seluruh urusan dunia akhirat kita kepada Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan solusi. Betapa bingungnya manusia sekarang, Bapak Ibu. Mendapatkan problematika yang sangat banyak dan kompleks. Di kehidupan nyata saja, Bapak Ibu, kita tidak usah mengenal medsos dulu. Banyak sekali masalahnya. Masalah tetangga, tempat kerja, keluarga, anak. Banyak ujian, banyak masalah gitu. Belum lagi di medsos. Kita buka medsos itu, wah, ini bantah ini bantah ini, semua bantah-bantahan. Kita ikut-ikutan komentar, kita ikut bantah-bantahan. Malah ruwet masalahnya. Udah nggak usah ikut-ikut. Kita belajar saja sudah. Duduk di majelis ilmu, baca Al-Quran, baca hadis, telaah. Habiskan umur kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Nggak usah kita urusin orang lain. Kalau juga nggak mau baca Quran, baca buku, sibukkan dengan urusan yang bermanfaat, urusan dunia, bisnis kita perbaiki, kerjaan kita selesaikan. Udah, sibukkan dengan itu daripada sibuk dengan urusan tidak bermanfaat. Serta sebagai petunjuk, ya, hudan, dalam Al-Quran itu ada petunjuk. Petunjuk, Bapak Ibu. Ada ilmu di sana, ada pengetahuan di sana. Warahmah, sebagai kasih sayang Allah. Makanya Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Sehingga hidup kita ini tidak terombang-ambing. Kita punya pedoman, yaitu kitab suci. Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaumi yu'minun. Terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah kisah itu ada ibrah. Kita akan mempelajari sebuah kisah, ya, dari Luqman, ya, dengan qaf. Al-Hakim, yang kita kenal dengan Luqman Al-Hakim. Mungkin sering dibacakan, mungkin sering kita dengar nama ini, dan kisah ini sering kita dengar. Tidak ada masalah kalau kita terus tazkir, mengingatkan dan berusaha mengambil ibrah dari pelajaran kisah beliau. Baiklah, Luqman Al-Hakim. Ulama berbeda pendapat, siapa orang ini? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan. Yang rajih insyaallah adalah beliau bukan seorang nabi. Beliau adalah manusia biasa. Tepatnya orang soleh yang hidup di zamannya. Zaman siapa? Ulama pun berbeda pendapat. Katanya hidup di Bani Israel, dan ada yang mengatakan yang lainnya. Kembali bahwasanya Luqman adalah seorang hamba yang soleh. Ada yang mengatakan, salah satunya Sa'id Al-Musayyib mengatakan bahwasanya Luqman adalah seorang penjahit. Ada yang mengatakan Luqman adalah seorang najjar. Penjahit itu khayyat, ya. Khayyat, penjahit. Ada yang mengatakan najjar, yaitu tukang kayu. Ya, bisa mengolah kayu menjadi mebel, alat-alat, tempat duduk, meja, dan seterusnya. Ada yang mengatakan, Ibnu Zaid mengatakan bahwasanya Luqman adalah seorang penggembala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Luqman adalah seorang budak dari negeri Habasyah, atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Seorang budak yang berkulit hitam. Akan tetapi namanya Allah maktubkan dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum
indallahi atqakum. Yang paling tinggi derajat manusia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang paling sempurna fisiknya, bukan yang paling putih, yang paling mancung, yang paling tinggi, tidak. Begitu juga dengan suku. Seorang orang Arab tidak lebih baik dari Ajam selain Arab atau non-Arab. Yang membuat orang itu mulia derajatnya dan tinggi di sisi Allah adalah ketakwaan hati. Semua orang bisa bertakwa. Semua orang bisa bertakwa. Baik jelek maupun buruk. Baik tinggi maupun rendah. Baik tinggi derajat sosial maupun rakyat jelata. Semuanya bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik miskin maupun kaya. Semua bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah dengan ketakwaan kita. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bertakwa. Walaupun mungkin tidak sempurna fisik kita, Allah tidak memandang itu. Yang Allah pandang adalah takwa. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Dan menunjuk ke dalam ke dada beliau. Ketakwaan itu dalam hati. Allah sekali lagi tidak memandang dari rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dalam hadis Nabi mengatakan Allah itu tidak memandang dari rupa kalian. Dari fisik kalian tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat dari kita itu apa Bapak Ibu? Hati kita. Takutlah kepada Allah. Allah itu tahu apa yang dalam hati kita. Seorang bisa bermuka dua. Zul wajhain. Bermuka dua. Kadang begini, kadang begitu. Allah tahu apa yang dalam hati kita. Makanya Allah tahu orang-orang munafik yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kemunafikan dalam hatinya, benci terhadap Islam. Ya. Sesungguhnya Allah tidak memandang dari fisik kita, dari rupa kita. Akan tetapi yang Allah lihat dari kita adalah ketakwaan hati kita dan amal kita. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Terkait dengan Luqman Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat berapa tadi? 12 ya. Sudah ada yang melihat ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini ayat ke-12. Satu-satu kita akan berusaha untuk mengupas ya, mengambil pelajaran ya, beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari ayat tersebut dan kisah tersebut. Apa kata Allah? Walaqad ataina Luqman. Maka sungguh dan sungguh ada penekanan. Ataina. Kami sudah berikan kepada siapa? Luqman. Ada yang namanya Luqman di sini, Pak? Atau Abu Luqman, ya? Ini nama yang bagus. Orang soleh dalam Al-Quran. Nama anak yang bagus. Ustadz udah pasaran Ustadz namanya Ustadz. Ya namanya manusia itu ya itu saja gitu kan. Ya enggak? Yusuf. Banyak memang Yusuf, sampai saya namanya Yusuf gitu kan. Banyak sekali nama Yusuf, Muhammad, banyak. Kalau kita mikir kasih nama itu yang biasa, kita ingin yang wah gitu saat yang enggak ada yang kasih nama. Gimana? Ya? Sedangkan nama yang paling bagus kata Allah itu apa? Kata Rasul Abdullah dan Abdurrahman yang menunjukkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu
wa taala. Maka jangan jadi orang yang suka aneh-aneh gitu. Sering kita dikasih pertanyaan, "Ustaz, anak saya mau lahir cowok, Ustaz, dari USG. Tolong Ustaz kasih nama." Kita kasih nama, kasih ini Uwais itu kan, Lukman dan yang lainnya. Kita yang paling baik nama ini, Bu, Pak. Ya. Setelah itu para nabi, para orang soleh, sahabat nabi dan seterusnya. Nggak ada yang lain, Ustaz. Ya siapa namanya? Harimau. Kuda, itu nama binatang itu kan. Itulah. Jadi kita ngasih nama itu ada harapan, Bapak Ibu. Ada harapan. Supaya anak kita itu meniru seperti sosok yang dinamainya. Saya kasih nama anak terakhir saya Usama. Itu karena kita membaca kisah Usama bin Zaid. Wallahi, seorang pemuda. Pernah menjadi panglima perang, orang yang cerdas. Itu harapan kita kan. Anak itu akan bermanfaat untuk agama kelak begitu. Baik. Luqman, Allah berikan al-hikmah dalam ayat ini. Makanya dikenal al-Luqman, bukan al-Luqman ya. Sering orang membaca surat itu apa? Diawali alif lam. Padahal tidak semua surat dalam Al-Quran itu diawali dengan alif lam. Al-Baqarah iya. Al-Fatihah iya. An-Nisa iya. Hah? Ali Imran pakai alif lam itu? Tidak. Alun itu keluarga. Bukan Al-Imran, tidak. Itu Ali Imran artinya keluarganya Imran. Anak pernah sampai Al-Yasin itu dikasih alif lam gitu. Enggak. Luqman jangan kasih alif lam karena dia sudah ma'rifah, dia nama gitu. Kalau nama nggak boleh kasih alif lam. Seperti Makkah. Itu bukan Al-Makkah. Nama tempat Badar, perang Badar, Ghazwatul Badrin. Itu tidak dikatakan Ghazwatul Badar, tidak. Karena Badar itu sebuah tempat nama yang sudah ma'rifah. Ma'rifah itu sudah diketahui. Kalau antum belajar nahwu, ma'rifah. Ada lawan dari ma'rifah itu apa? Nakirah, ahsanta. Nakirah itu yang tidak diketahui. Yang ma'rifat yang sudah diketahui. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Allah katakan sungguh Allah telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Apa itu hikmah? Apa itu al-hikmah? Kita bacakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan al-fahmu, al-ilmu, at-ta'bir. Orang yang dikatakan diberikan hikmah atau hakim, yaitu itu orang yang diberikan ilmu, pemahaman, dan takbir, pandai untuk menuturkan kebenaran. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan yaitu al-hikmah adalah mencakup ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi orang dikatakan hakim itu dia berilmu dan beramal soleh. Bukan hanya sekedar berilmu tanpa amal. Ini panjang, Pak. Dalam bahasa kita apa? Itu aja yang kita tanya. Al-hakim atau hikmah itu apa artinya? Kebijaksanaan. Ya, bisa difahami ya. Jadi Luqman itu orang yang bijaksana. Orang yang memiliki ilmu dan bijaksana. Karena tidak semua orang alim yang berilmu itu memiliki kebijaksanaan. Adapun Luqman, Allah berikan al-hikmah. Ilmu, amal soleh, dan kebijaksanaan.
Jadi hikmah itu adalah karunia. Apa itu karunia? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pemberian. Bukan didapatkan begitu saja. Oleh sebab itu, kalau kita jujur dan ingin mendapatkan hikmah, caranya bagaimana? Minta sama Allah. Allah katakan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Allah berikan hikmah itu kepada Luqman. Dan kita ingin mendapatkan hikmah, bagaimana caranya? Minta sama yang memiliki hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ilmu dan kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu, Pak, bukan sekedar pandai. Bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Arif dia. Orang yang arif. Dan langka, Pak, orang yang seperti itu, Pak. Kadang orang berilmu tapi terburu-buru sifatnya. Tergesa-gesa, gerusah-gerusuh bahasanya. Tapi orang yang bijaksana itu beda, Pak. Dalam menyikapi sebuah permasalahan. Intinya adalah Luqman adalah orang yang soleh. Walaupun fisiknya tidak mendukung. Dikatakan seorang budak. Dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dipandang sebelah mata. Tidak orang yang tinggi derajat sosial, orang biasa. Akan tetapi Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Wallahi, Pak, kalau kita baca kisahnya, wallahi ajib. Nasihat nanti kita sampaikan. Yang beliau sampaikan itu, Masya Allah, beliau mulai dari tauhid. Urutan beliau sampaikan. Perkara yang penting sampai masalah akhlak dan seterusnya. Luar biasa. Ini Luqman. Itu faedah yang pertama. Ya, di antara faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bahwasanya hikmah itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Maka kita minta kebijaksanaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah katakan anishkur lillah. Walaqad atainal hikmah Luqmanal hikmah anishkur lillah. Ayat berikutnya. Apa artinya anishkur lillah? Apa? Allah perintahkan Luqman, setelah Allah berikan hikmah, Allah perintahkan kepada Luqman apa? Bersyukur kepada Allah. Setelah Allah berikan sesuatu yang nikmat, suatu nikmat yang besar, kemudian Allah ajarkan apa yang kita lakukan kalau Allah berikan nikmat kepada kita, besar atau kecil, yaitu bersyukur kepada Allah. Anishkur lillah. Bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Bapak Ibu, satu kenikmatan, ya, jika kita syukuri nikmat tersebut, Allah akan langgengkan. Langgeng itu apa, Pak? Awet, ya, tetap ada. Sebaliknya, kalau diingkari atau kufur kita terhadap nikmat tersebut, niscaya nikmat tersebut akan lenyap. Apa dalilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, ya, la azidannakum, kata Allah. Allah akan langgengkan nikmat tersebut kepada engkau. Ingat, banyak nikmat Allah, Bapak Ibu, Allah berikan kepada kita. Ya tidak? Jangan sandingkan nikmat itu hanya rezeki bersifat uang, harta benda, jangan. Banyak, Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan yang kita rasakan. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Allah berikan kepada kita anak keturunan, itu rezeki.
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bersyukur? Kan itu. Pernahkah kita bersyukur? Sedangkan kata Allah, la in syakartum la azidannakum, janji Allah. Kalau kalian ingin tetap merasakan nikmat tersebut, syukuri. Maka jangan pernah kering lisan kita dari mengucapkan alhamdulillah. Ucapan syukur itu Pak, yang pertama dengan lisan. Yang kedua dengan hati dan amal perbuatan. Bukan hanya alhamdulillah kosong tanpa pengakuan ikrar bahwasanya dalam hati kita mengakui nikmat tersebut munculnya dari siapa? Datangnya dari siapa? Allah semata. Tidak cukup sampai situ. Allah berikan kepada kita nikmat, kita gunakan untuk beramal soleh. Kita wujudkan nikmat tersebut untuk beramal. Ini di antara pelajaran yang dapat kita petik dari ayat yang ke-12 ya. Pentingnya mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama apa tadi? Kita mengetahui bahwa hikmah itu pemberian. Ya, maka kita minta hikmah tersebut yang Allah berikan kepada hambanya, salah satunya Luqman Al-Hakim. Yang kedua apa? Pentingnya mensyukuri nikmat. Oh, sekarang kita alhamdulillah. Bagaimana supaya nikmat itu bertambah dan terus ada? Syukuri. Jangan sebaliknya kufuri. Apa ini? Nggak ada apa-apanya. Kita melihat ke atas. Sehingga kita kufur kepada nikmat Allah. Pak, bersyukur kita. Wallahi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hikmahnya adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari penggalan ayat yang ke-12 adalah sesungguhnya perbuatan syukur yang dilakukan oleh orang-orang yang bersyukur kepada Allah tidak bisa memberi manfaat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga perbuatan kufur atau ingkar itu tidak memudaratkan, membahayakan Allah. Allah nggak butuh Pak dengan ucapan syukur kita itu. Demi Allah, Allah nggak butuh. Siapa yang butuh? Siapa yang butuh? Kita. Allah Maha Kaya, Pak. Jangan harap bersyukur. Kita seolah-olah sudah apa? Merasa memberi manfaat kepada Allah. Allah nggak butuh dengan syukur kita. Allah perintahkan kita anishkur lillah itu tadi supaya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu bukan untuk Allah. Salat kita, Allah nggak butuh dengan salat kita. Yang butuh dengan salat kita adalah diri kita pribadi. Allah nggak butuh dengan rasa syukur kita. Nggak akan menambah kekayaan Allah. Dan tatkala kita kufur nikmat tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perhatikan, Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Allah katakan dalam surat Luqman, ya, yang tadi ayat 12, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, nih, perhatikan. Fa innama yashkuru li nafsihi. Pada hakikatnya engkau telah bersyukur atau berbuat baik kepada diri kalian. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur kepada nikmat Allah, fa innallaha, ketahuilah bahwasanya Allah ghani. Apa itu ghani? Kaya. Hamid, maha terpuji. Pak, Bu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur itu gunanya untuk diri kita. Supaya apa? Nikmat kita langgeng dan bertambah.
Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu al atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Allah tidak butuh dengan hambanya. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berkumpul dari awal dulu sejak ciptaan Adam sampai hari kiamat, berkumpul semuanya kita. Orang yang bertakwa, yang paling bertakwa, ya semua berkumpul. Dan ketakwaannya itu taruh orang yang paling bertakwa adalah Rasul. Semua ini orang bertakwa berkumpul. Ya. Di suatu tempat. Ya. Niscaya Allah tidak akan, niscaya hal tersebut tidak akan bisa menambah kekayaan Allah atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Demikian juga sebaliknya. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita sendiri. Ketaatan itu akan yang pertama kali mendapatkan manfaatnya adalah kita. Dan banyak hadis-hadis yang dan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan hal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat berikutnya. Ayat keberapa? 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmana libnihi." Libnihi atau liibnihi? Libnihi. Ya, bukan liibnihi. Ya. Kadang orang salah baca. Wa idz qala Luqmana libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sampai ke ayat 13 dulu. Ya. Ini wasiat Luqman. Bapak Ibu bisa baca dalam buku Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Ya. Siapa? Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizahullah. Beliau mengumpulkan faidah-faidah dari cerita Luqman ini menjadi berapa? 50 faidah. 50 faidah. Dan beliau rangkum dalam kitab beliau yang beliau susun yang berjudul Fawaidun Mustambatatun min Qissati Luqman Al-Hakim. Ya. Kitab tersebut tersebar gratis di internet, dan kalau kita datang ke mauqi beliau, ke situs resmi beliau, di situ ada muhadarah beliau, ada khutbah beliau, ada durus, pelajaran-pelajaran yang bersambung, muhadarah, daurah, termasuk di dalam ada muallafat, al-kutub, ya, tulisan-tulisan karya-karya beliau. Banyak, ada puluhan, ya, buku-buku beliau. Bisa di-download dan dibaca. Ya, kalau terjemahannya wallahu alam, entah ada entah belum, ya. Tapi kalau di mauqi atau terjemahan dalam situs kita bisa cari di Ufid dan seterusnya itu ada, ya, terjemahannya. Tapi kalau dalam bentuk buku wallahu alam. Baik, kita lanjutkan. Dalam ayat yang ke-13 Allah berfirman mengisahkan tentang Luqman Al-Hakim, wa idz qala Luqman libnihi ya bunayya wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Apa artinya? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada siapa? Anaknya. Di waktu dia memberi pelajaran, mau'izah, nasihat pelajaran kepadanya. Hai anakku, ya bunayya la tusyrik billah. Ini nasihat pertama Luqman kepada anaknya. Maka di sini mengandung tarbiyah Bapak Ibu, pelajaran. Bukan hanya kepada, pelajaran ini bukan hanya untuk anak kecil, tapi untuk semua kita, orang dewasa.
bagaimana mengambil kisah tersebut, pelajaran dari kisah tersebut. Yang pertama, faedah dari kisah tersebut adalah, kata Syekh Abdul Razak, diantaranya adalah beliau mengatakan, pada ayat ini terdapat penjelasan tentang pentingnya cara menyampaikan pelajaran atau wa'az dalam mendidik dan mengajar. Allah berfirman, wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu. Ya, cara menyampaikan nasihat memiliki pengaruh yang besar dalam mendidik manusia dan para pemuda. Al-wa'adh itu kata para ulama artinya menyampaikan ilmu yang diajarkan kepada kaum muslimin agar diraih dan diamalkan. Tujuannya apa? Amal ilmu itu sampai kepada kaum muslimin dan bisa diamalkan. Maka perlu cara yang benar dalam menyampaikannya, bukan serampangan menyampaikan ilmu tersebut. Ada caranya. Ya, ada caranya. Kemudian di antara pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut, kata beliau, Syekh Abdul Razak mengatakan, pada ayat ini terdapat pelajaran tentang pentingnya perbuatan ramah. Ya. Dan besarnya pengaruh perbuatan ramah tersebut kepada orang-orang yang mengambil ilmu dan belajar dengannya. Apa syahidnya? Panggilannya. Lihat. Ya bunayya dalam bahasa Arab itu bahasa yang halus. Lihat, dalam mengajar, memberi nasihat kepada orang lain, kepada siapapun, anak kecil maupun pemuda maupun orang dewasa maupun tua, kita panggil dengan panggilan yang disenangi. Tidak sebaliknya, memanggil dengan panggilan yang tidak beradab atau sedikit mencela. Bahkan tak sedikit dari sebagian orang tua yang memanggil anaknya ini dengan celaan. Walah, blok, Rene. Sini gitu kan. Ya Bang Al. Bodoh gitu kan. Anaknya dibodoh-bodohin. Subhanallah. Lihat, ini kita niatnya untuk memberi manfaat ilmu supaya dia meraih ilmu dan mengamalkannya dengan panggilan dengan yang seharusnya panggilan yang lembut. Ini Luqman memberi contoh, ya bunayya, wahai anakku. Bahasanya seperti itu. Atau ada panggilan bahasa Indonesia yang lebih lembut dari wahai anakku? Ya nak, ya gitu ya, kurang lebih. Nak, sini nak. Wahai anak, wahai anakku, wahai sayang. Panggil dengan panggilan yang lembut. Ini contoh dari Luqman Al-Hakim dalam memberi nasihat. Dan Rasulullah juga contohkan. Ada kisah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau menasihati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Perhatikan bagaimana Rasulullah mencontohkan perbuatan ramah tatkala memberi nasihat. Ya. Dikisahkan yang menceritakan hadis ini adalah Mu'adz bin Jabal. Pada suatu hari Nabi SAW memegang tangannya. Ini Nabi memegang tangan siapa? Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz. Ya. Inni uhibbuk. Kata Nabi SAW. Aku mencintaimu wahai Mu'adz. Mu'adz pun mengatakan, demi ayah dan ibuku, demi Allah katanya. Wahai Rasulullah, saya juga mencintaimu. Kemudian Rasulullah bersabda, saya wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, setelah engkau sholat, janganlah pernah engkau tidak membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat Bapak Ibu. Pelajaran qudwah
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin mengajarkan satu doa ketika kita sholat. Setelah selesai kita sholat, dengan mudah Nabi tinggal mengatakan, ya Mu'adz, kalau selesai sholat engkau jangan lupa baca Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berbuat zikir, mengingat engkau, senantiasa mengingat, senantiasa bersyukur dan beribadah dengan baik. Tapi ada muqaddimah. Ada cara supaya ilmu itu lebih mengena dan diingat oleh orang yang kita sampaikan ilmu itu kepadanya. Beliau pegang tangan Mu'adz, beliau mengatakan, inni uhibbuk ya Mu'adz, aku cinta engkau wahai Mu'adz. Dan kata Mu'adz, demi Allah Subhanahu wa taala, aku juga mencintaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim. Apa Bapak Ibu? Masih dalam ayat ke-13. Tentang metode dakwah. Tentang menyampaikan ilmu. Ilmu itu banyak, Pak. Ibarat lautan yang enggak bertepi. Semua ilmu itu bagus, ilmu agama. Semua ilmu itu penting. Tapi ada yang terpenting. Kemudian bawahnya. Dalam menyampaikan ilmu berdakwah, itu ada skala prioritas. Kita pilih yang penting, yang paling penting dari yang penting. Apa kata Luqman? Ya bunayya, apa yang boleh sampaikan? La tusyrik billah. Yang pertama kali sampaikan apa? Tauhid, Bapak Ibu. Jangan pernah menganggap remeh tauhid. Bahkan dikisahkan Syekh bin Baz, tatkala beliau berdakwah, entah itu di Madinah atau di Taif, dikisahkan beliau ini tatkala ketemu anak kecil yang beliau tanya 3. Apa? Usulus salasah, yang kita kenal dengan usulu salasah. Marabbuk wa ma nabiyyuk. Anak kecil nih, ta'al. Ya walad, marabbuk wa ma nabiyyuk wa ma dinuk. Enggak tanya yang sulit-sulit, Pak. Masalah yang sepele dulu, yang pokok dulu ditanya anak ini. Ditanamkan terus tauhid. Sehingga jika tauhid anak ini benar, hidupnya akan lurus. Dia akan selamat dunia, akhirat. Ini prioritas. Syekh bin Baz rahimahullah. Pernah kita tanya kepada anak, oh insya Allah paham Ustaz. Mana ada anak sekarang gak paham siapa Tuhanmu, siapa? Bukankah itu pertanyaan nanti di kubur? Dan kata para ulama, pertanyaan yang 3 itu a'zamul al-islah. Pertanyaan yang paling agung di dunia ini ada pertanyaan itu. Bapak Ibu, tauhid. Ya. Seorang yang mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Bukankah kita dalam zikir mengatakan raditu billahi rabbah? Aku ridho Rabb sebagai Tuhanku. Makna Rabb itu apa? Yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki, yang kalau kita sakit, Rabb itu yang menyembuhkan kita. Yang memberikan kita seluruh kenikmatan yang ada. Kita mengakui itu Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Dan kita mengakui Nabi kita adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka kita punya qudwah, kita punya contoh yang sempurna dalam hidup kita, yaitu Rasul. Betapa banyak Bapak Ibu, anak-anak kecil, anak-anak remaja sekarang, mereka itu butuh apa? Qudwah. Contoh. Orang tua mereka tidak memberi contoh. Orang terdekat kita, dia
orang terdekat mereka di sekolah, di rumah, enggak memberi contoh. Maka kita harus kasih dia paham bahwasanya contoh kita ini loh, Rasulullah, pelajari hadisnya bagaimana menjadi manusia yang baik. Gurunya saya maaf joget-joget. Apa yang mau kita harapkan dari seorang guru, qudwah? Kita sebagai orang tua melihat anak kita nakal, Pak ya di atas, Pak koreksi dulu Pak. Jangan-jangan dosa kita yang membuat anak-anak kita tidak bisa diatur. Begitu juga anak di sekolah kita. Bisa jadi guru-gurunya berbuat dosa yang salah sehingga dosa itu berpengaruh Pak kepada lingkungan sekitar kita. Bahkan para ulama mengatakan, aku melihat perbedaan atau keburukan dari istriku gara-gara satu dosa yang aku lakukan. Berpengaruh Pak, berdampak dosa itu Pak. Maka jangan mencari kambing hitam, introspeksi diri kita dulu. Ya. Marabbuka wa manabiyuka, siapa Tuhanmu? Tanyakan kepada anak kecil, Pak. Tanamkan tauhid itu. Allah itu Tuhan kita, Nak. Yang menciptakan kita, mengatur alam semesta. Yang kalau kita sakit, Allah yang sembuhkan kita, Nak. Ini rezeki, Nak, HP, laptop, makanan, Allah yang kasih, Nak. Mungkin kalian dapat dari ayah, dari ibu. Ayah, ibu itu hanya sebab datangnya rezeki. Dan sebab itu Allah yang menciptakan. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan tauhid kepada anak kita. Kalau ditanya, bagaimana cara mendidik anak tauhid? Di contoh Luqman. Beliau memberi mau'izah. Peringatan nasihat kepada anaknya. Yang pertama, la tusyrik billah. Mendahulukan perkara dosa yang paling agung, yang paling besar yang mencelakakan manusia, yaitu syirik. Karena Allah tidak terima disekutukan itu Bapak Ibu. Enggak terima Allah. Kalau dosa lain masih ada kemungkinan Allah ampuni. Tapi kalau dosa syirik, demi Allah tidak akan ampuni. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Tempatnya neraka, Pak. Allah haramkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Tanyakan kepada anak kita, apa agama kita? Islam. Agama yang akan membawa pemeluknya itu kepada keselamatan dunia akhirat. Orang yang memeluk Islam, taslim, engkau akan selamat dunia akhirat, pasti. Ini ya, terkait nasihat Luqman kepada anaknya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu benar-benar kezaliman yang paling agung. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal tatkala hendak berdakwah. Ya, apa yang beliau sampaikan? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Nabi jelaskan, ya, tatkala Mu'adz berdakwah ke negeri Yaman, bahwasanya di Yaman itu penduduknya mayoritas ahlu kitab. Ya. Lantas apa yang pertama kali disampaikan? Yaitu perintahkan mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Yang pertama kali disampaikan apa? Tauhid. Ini prioritas dalam berdakwah. Kemudian faedah berikutnya adalah kesyirikan merupakan dosa yang paling besar dan berbahaya.
Dan Luqman menyampaikan hal itu kepada anaknya. Yang pertama kali beliau wasiatkan adalah untuk tidak berbuat syirik. Kemudian yang berikutnya, orang yang sedang belajar atau didakwahi itu perlu mengetahui buah atau hasil yang akan dipetik dari perintah-perintah ataupun larangan yang dilarang. Contoh, ini Luqman Al-Hikmah Al-Hakim melarang seseorang dari apa? Melarang anaknya dari perbuatan syirik. Nak, jangan berbuat syirik. Cukup sampai situ? Apa itu syirik? Kenapa kalau kita mengerjakan syirik? Kan itu. Anak itu bertanya gitu kan. Maka penting bagi kita untuk menjelaskan hasilnya gitu. Apa konsekuensinya kalau berbuat syirik? Kata Luqman apa? Innahu la zulmun azim. Itu merupakan dosa yang paling agung. Kita jelaskan. Nak, engkau jangan begitu, nak. Kasih solusi. Jelaskan. Usahakan untuk menjelaskan. Ini metode dakwah. Ya, di antara metode berdakwah. Kemudian, apa setelah itu? Kita ke ayat berikutnya. Cepat saja. Wa wasainal insana biwalidaini atau biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ayat ke-14. Allah berfirman, wa wasainal insan, apa wasiat? Wasiat bahasa kita. Siapa yang memberi wasiat? Allah Subhanahu wa taala biwalidayhi kepada orang tuanya. Itu setelah syirik, apa perkara yang penting? Bakti kepada orang tua, Pak. Ridallah tahta ridul walid. Ridhonya Allah di bawah ridho orang tua. Artinya apa? Kalau orang tua kita ridho kepada kita, Allah ridho. Dan sebaliknya, kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita, berarti Allah tidak ridho. Carilah ridho orang tua. Terutama bagi kita yang masih hidup, orang tuanya atau salah satu di antara keduanya. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Orang tua kita tidak sejelek orang tua Ibrahim yang membuat patung berhala. Ibrahim saya tetap mendoakannya. Enggak ada mantan anak atau mantan ayah, maaf, mantan ibu, enggak ada. Tetap kita hatta Nasrani, hatta orang kafir kita berbuat baik. Wa in jahadaka, kalau orang dia memaksa untuk berbuat syirik, apakah Allah katakan apa? Durhakai mereka? Tidak. Berbuat baik kepada mereka. Jangan turuti, fala tuti'huma wa sahibhuma. Jangan taati ajakan mereka untuk keluar dari Islam. Tapi apa? Wa sahibhuma. Berbuatlah baik, bermuamalah tetap kepada mereka dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Mereka, para ibu kita itu, yang sahabat bertanya, man abar? Sahabat bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Ummuk. Sumaman ummuk, sumaman ummuk. 3 kali summa abuk. Yang keempat kali baru ayah. Karena ibumu itu telah mengandungmu. Merasakan, ya, telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Wahnan ala wahnin, da'af ala da'af. Kelemahan di atas kelemahan. Ya. Yang terus bertambah.
dan menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi menyapih itu 2 tahun Bapak Ibu. Ini maksimalnya. Sebenarnya banyak di antara kita mungkin anak-anak juga ada sapih sebelum 2 tahun. Ya. Fisal itu adalah sapih. Fi amaini anishkurli. Maka setelah Allah jelaskan ya betapa besar kedudukan ibu kita itu yang kita harus berbakti kepadanya, Allah perintahkan anishkurli. Yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah bersyukur kepadaku. Iya, ibu kita adalah orang yang berperan besar dalam hidup kita. Adanya kita disebabkan karena ibu kita. Tapi ibu kita yang menyebabkan kita ada, itu yang menyebabkan sebab siapa? Allah. Maka yang pertama kali kata Allah, anishkurli. Kalau sudah ada hidup di dunia ini, dilahirkan dari seorang ibu, maka yang harus kalian lakukan adalah bersyukur kepadaku. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli. Bersyukurlah kepadaku wali walidaik, kemudian kepada orang tuamu. Ilayyal masir. Allah jelaskan, ketahuilah bahwasanya kalian itu akan kembali kepadaku. Tempat kembali kalian adalah aku. Kenapa Allah sebutkan ibu kalian itu tatkala hamil lemah di atas lemah? Berat. Allah sebutkan perjuangan ibu. Supaya apa? Kita tahu perjuangan ibu kita itu. Sehingga ada motivasi seseorang untuk berbuat baik kepada ibunya. Berbakti kepada orang tuanya. Ini uslub dalam berdakwah. Sampaikan kebaikan-kebaikan, kemudian perintahkan untuk berbakti. Pak Bu, berat juga perjuangan seorang ibu. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak, kita tahu bagaimana istri kita mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun, membesarkan, mendidik, itu tidak mudah. Itu Allah ingatkan. Supaya kita ingat tentang peran orang tua kita, terutama ibu kita, supaya kita berbakti kepada mereka. Sampai sini jelas Ibu ya, Bapak Ibu, tentang berbakti kepada orang tua. Ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini masih terkait dengan berbakti kepada orang tua. Kalau mereka wa in jahadaka, apa artinya? Kita singgung tadi, apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan satu yang kau tidak memiliki ilmu. Jadi orang yang mengajak kepada menyembah kepada selain Allah, berbuat syirik, apapun yang disembah selain Allah ini tidak ada manfaatnya sebenarnya. Siapa yang disembah? Makhluk semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dasar ilmu mereka yang menyembah kepada selain Allah itu. Tidak ada dasar ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak didasari dengan ilmu. Apabila mereka ya memaksamu ya untuk menyekutukanku, fala tuti'huma, jangan taati mereka.
Wa sahibhuma. Bukan berarti Allah tatkala orang tua mengajak kepada kesyirikan, udah durhaka saja, enggak. Allah katakan fala tuti'huma wa sahibhuma. Jangan taati itu keburukan, la ta'ata li makhluk fi maksiatillah, jangan taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Wa sahibhuma. Allah perintahkan kepada orang tua yang kafir yang mengajak kepada kekafiran, wa sahibhuma. Dan pergaulah mereka dengan baik. Ini ayat yang ke-14. Ya bunayya. Kembali lagi. Luqman mengatakan, wahai anakku, innaha intaku. Iya. Iya. Intaku mithqala habbatin min khardal. Setelah Luqman menyampaikan tentang bahaya syirik, tentang perkara tauhid, kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga apa? Luqman mengajarkan kepada anaknya terkait muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat urutannya, ikhwan wal akhwat. Penting anak sekarang itu diajar masalah apa? Muraqabatullah. Allah katakan yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi yang kecil, ya, berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Latif, Maha lembut, Al-Khabir, Maha teliti. Katakan kepada anak kita, apapun yang kita lakukan Allah tahu. Sekecil apapun perbuatan baik, Allah akan balas. Begitu juga keburukan, Allah akan balas. Dimanapun kita berada, di langit, di bumi, di laut, Allah tahu. Di zaman ini Bapak Ibu, penting masalah mengulang-ulang tentang muraqabatullah. Tentang pengawasan Allah kepada hambanya. Terutama kepada anak-anak kita. Kita saja masih butuh tentang keyakinan tersebut. Kita kadang tatkala bersendirian tidak mampu menahan diri kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalah kita dengan hawa nafsu. Ketahuilah Allah Latif, Khabir. Allah tahu semua yang kita lakukan. Semua Allah catat dan Allah mintai pertanggungjawaban. Kemudian, ya bunayya, aqimis shalah. Setelah muraqabatullah, apa? Tadi tauhid, birrul walidain. Kemudian apa? Muraqabatullah. Yang keempat apa? Salat. Ya bunayya, aqimis shalah. Udah Pak, ikuti Luqman dalam menasihati anak, dalam mendidik anak kita. Pastikan mereka tahu tentang hukum salat. Pastikan mereka paham tentang hukum salat. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf. Kemudian apa? Amar ma'ruf. Kita dengarkan Ustaz Abu Thahir berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang itu bisa dibilang seperti rukun Islam yang ke-6. Saking tinggi derajat amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita, ulama mengistilahkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Rukun Islam yang ke-6. Rukun Islam itu 5, Pak. Tapi diberi istilah amar ma'ruf nahi mungkar itu rukun Islam yang ke-6. Itu menunjukkan apa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Agama ini nyaris tidak akan berdiri kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wasbir ala ma asabak. Nih, akibat dari amar ma'ruf nahi mungkar pasti orang membenci kita, pasti itu. Maka Allah katakan apa? Wasbir ala ma asabak. Engkau bersabar atas apa perlakuan buruk yang engkau dapati, engkau terima. Itu udah hukum alam, Pak. Kalau kita melarang orang dari perbuatan buruk dan menyuruh orang untuk perbuatan baik kepada berbuat baik, ini saya ada pro dan kontra. Itu udah pasti.
Maka yang kita lakukan adalah sabar. Kita harus sabar. Dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kita cepat saja, Pak. Kita bacakan artinya. Ayat yang berikutnya, ayat ke-18. Wala tusa'ir khaddaka. Jangan kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtalan fakhura, sombong dan membanggakan diri. Ini masalah apa, Pak? Syirik atau tauhid, birrul walidain, muraqabatullah, salat. Ini masalah apa? Akhlak. Jadi, Pak, urutannya, Pak, luar biasa. Ini apa? Atas izin Allah keluar dari seorang yang soleh, Luqman Al-Hakim. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi, Pak. Kalau ngomong, Nabi itu ngelihat dari awal sampai akhir wajah kita, Pak. Bukan hanya wajah yang ngadap orang, sak badan-badannya, sekalian badannya. Kalau kita kan kadang, nggak ada Nabi lakukan kayak gitu ya. Hatta salaman, Pak. Kadang kita, nggak tatap wajahnya, assalamualaikum. Itu akhlak, Pak. Akhlak. Demi Allah, akhlak. Lihat. Dari syirik, masalah tauhid, birrul walidain, sampai akhlak, itu diajarkan dalam kisah Luqman. Waqsid fi masyika waghdud fi min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Kata Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyik. Apa artinya? Dan bersederhanalah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Pak, dalam berjalan jangan sombong tadi sebelum ini. Pak, kita ini manusia, Pak. Sehebat apapun kita itu manusia. Nggak boleh sombong. Nggak boleh angkuh. Nggak boleh memandang remeh orang lain. Itu diajarkan dalam agama kita. Jangan petantang petenteng. Ya. Dalam berjalan, dalam perbuatan, dalam berbicara kita sombong, jangan. Ya. Lunakkan suara kita. Ngomong sama orang pelan-pelan. Ya, jangan teriak-teriak. Kalau mungkin butuh suara diangkat itu ya jangan terlalu diangkat. Perkirakan dia dengar sudah. Ini terkait apa? Berjalan, adab atau akhlak, kemudian adab mukhatabah, berbicara kepada lawan bicara kita. Itu diajarkan dalam Islam. Ada orang yang ngomongnya nih, subhanallah ya, keras, kayak teriak-teriak. Harus kita rubah karakter kita. Ya. Jangan suka mengangkat suara. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Meringkikan keledai itu suara yang terburuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini secara singkat dan ringkas ya, kita bahas tentang kisah Luqman Al-Hakim dan pelajarannya. Hanya beberapa saja yang kita bisa sebutkan karena keterbatasan ilmu. Intinya, ana memberi rujukan kepada antum untuk bisa kembali membaca. Antum silakan cari di dalam internet kitab beliau atau terjemahan di Yufid, kita cari faidah dari kisah Luqman Al-Hakim. Ada 50 faidah dari kisah Luqman Al-Hakim. Antum baca satu persatu. Enggak lama. Dia faidahnya 1-2 itu pendek-pendek saja, intinya saja. Maka itu tadi, secara global lengkap. Intinya Pak, lengkap nasihat Luqman Al-Hakim itu kepada anaknya. Dari masalah kesyirikan, dosa yang paling besar, kemudian sampai akhlak pun
diberitahu atau disampaikan oleh beliau. Wajar beliau dikenal dengan Luqman Al-Hakim, orang yang bijaksana. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kebijaksanaan Bapak Ibu, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, orang yang berilmu, semangat menuntut ilmu, dan bukan hanya semangat menuntut ilmu, karena ilmu itu bukan hanya wawasan, kita mintanya kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Ya, yang kita butuh adalah amal untuk masuk surga setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tujuan kita datang menuntut ilmu selain dia adalah bernilai ibadah, tujuan kita apa? Agar kita bisa beramal dengan baik dan benar. Terus semangat, ya, menuntut ilmu, hadiri kajian-kajian rutin terutama, ya, kajian-kajian yang sifatnya mendalami ilmu, mengaji kitab, ya, membahas kitab dari awal sampai akhir, ya, akidah, akhlakah, tauhid, fikih, kita hadiri, ya, supaya hidup kita ini berkualitas, ibadah kita itu berkualitas, benar gitu. Bukan hanya dengan perasaan, oh rasanya sholatku udah benar, rasanya bacaanku sudah benar. Jangan, kita baca, kita gali. Bapak Ibu mungkin di tengah kesibukannya sulit kalau untuk membaca, ya, kita datangi majelis ilmu, kita jelaskan, atau kita mendengar penjelasan, ya. Dan jangan cukupkan dengan media. Media itu hanya kalau Bapak Ibu uzur, nggak bisa datang, sakit dan segala macam, kita bisa nonton Najia TV, misalkan siaran langsungnya. Tapi kalau bisa, ini para penuntut ilmu datang langsung. Kalau bukan kita yang meramaikan Bapak Ibu, siapa yang meramaikan masjid? Orang kalau nggak ada orang, ya nggak akan ada kajian di sini. Ya, tanpa memilih-milih siapa yang menyampaikan. Ya, lihatlah apa yang disampaikan. Selama itu Al-Quran dan Sunnah ala fahmis sahabah, ala fahmis salafis saleh, maka kita ambil dan kita amalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.